Selamat pagi sahabat rohani HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Nabi Zakaria pasal 7 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Saroha HKBP Jatinegara, menindas dan merancang kejahatan tentu dua hal yang sangat-sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Barangkali juga tidak dikehendaki oleh umat manusia. Tetapi justru sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena sering sekali manusia itu melakukan penindasan satu dengan yang lain dan merancang kejahatan antara satu dengan yang lain demi sebuah ambisi atau tujuan-tujuan tertentu. Lalu muncul pertanyaan saudara-saudara, mengapa muncul hal-hal seperti itu? Karena ada manusia yang tidak berpihak kepada orang-orang hina atau orang-orang yang terpinggirkan, yang sering disebut orang-orang tidak berpihak kepada kaum marginal, orang yang dipinggirkan dalam masyarakat, seperti dalam nas hari ini, termasuk misalnya di dalamnya janda dan anak yatim, orang asing atau orang miskin. Nah, inilah orang-orang yang kita sebut orang kaum marginal, yang sering disepelekan, yang sering tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat. Mengapa janda dan anak yatim dipinggirkan? Jawabannya hanya satu. Karena tidak ada laki-laki di keluarganya atau sanak saudaranya yang dapat menolongnya, yang dapat mengurusnya. Sementara perempuan sangat terbatas kemampuannya menghadapi masalah-masalah hukum dan sosial yang lain. Oleh karena itu, janda dan anak yatim bisa menjadi bahan eksploitasi bagi kaum-kaum yang haus akan kekuasaan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan orang asing karena mereka miskin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang disampaikan Nabi Zakaria dalam ayat firman Tuhan hari ini agar menegakkan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kita sadar di mana ada larangan, pasti di sana ada pula suruh perintah. Di mana ada larangan, pasti di situ ada perintah. Dilarang menindas misalnya, dilarang merancang kejahatan terhadap kaum marginal. Tetapi kita seiring dengan itu disuruh untuk melakukan sisi positif dari larangan tersebut, yaitu untuk membela dan mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, itu orang-orang miskin, janda, yatim piatu tersebut. Kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak adil. Tetapi dalam hal yang sama, kita juga disuruh untuk menegakkan keadilan. Jika kita dilarang untuk menindas, maka dalam satu
peristiwa tertentu atau dalam satu rentang waktu tertentu, kita juga disuruh untuk membela para orang-orang tertindas, anak yatim dan lain sebut yang terpinggirkan. Itu makanya kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40, bagaimana keberpihakan Tuhan Yesus kepada orang-orang marginal. Dalam Matius 25 ayat 40 disebutkan, apa yang kamu perbuat kepada salah saudaraku yang hina ini, yang hina ini adalah kepadaku. Artinya yang hina itu adalah, boleh kita katakan adalah kaum marginal. Saudara-saudara yang kekasih, itulah tugas dan tanggung jawab kita sebetulnya sebagai orang percaya yang disebut sebagai anak-anak Allah. Maka kita dituntut menegakkan keadilan sosial di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Pemirsa Saroa KIP Jatinegara, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan dari tekanan perhambaan atau perbudakan karena dosa. Maka kita diminta untuk juga memerdekakan orang yang berada dalam kubangan dosa itu, supaya terangkat, tidak lagi bergelimang dalam dosa. Kita juga harus berpartisipasi untuk menegakkan ketidakpastian hukum, supaya benar-benar orang dapat memahami hukum yang sebenarnya yang memihak kepada rakyat kecil. Maka pada gilirannya kita pun dituntut untuk melakukan pembelaan dan kasih kepada mereka yang miskin dan para janda, korban ketidakadilan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan gereja. Kita dipanggil untuk melakukan hal tersebut di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah bentuk kasih Tuhan terhadap sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk membela orang-orang tertindas, yaitu janda, anak yatim, dan orang asing, dan orang miskin, agar mereka Tuhan dapat hidup yang layak, tidak diskriminatif atas hukum sosial dan budaya di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan hal-hal yang kecil untuk membela saudara-saudara kami yang hina. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.